Sudah tidak sudah. Aduh. Udah mati. Oh, jangan deh, udah ini. Bisa? Barengan? Gue, barengan nih gue. Dari barengan. Ada yang kemarin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum. Semoga dengan kesempurnaan karena keberkahan beliau, kesempurnaan itu yang mungkin kepada semua sebagai Ikuran dulu kebagian apa tidak mau? Agus sih. Agus. Baik. Masing-masing bersampean punya kepentingan, punya hajat, kekecilikan di warung apa hajat dimiliki, tapi silakan bisikan kelawan bermusik bersampean masyarakat yang selalu walau jauh di mata dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yablughu limuridihi indal istirahatati walau kana fil masjid Rasuka Nasrujun Wasaifuka Nasrujun Warzuka Mansuhun
wa qawsuka maudurun wa sahmuka soribun wa nikahuka ali abidni bimodai alaihi khairid dunia wal akhirah. Sampai bisikan kalian masa ada berantem bisikan mana? Al-Fatihah. Tidak lupa menghormatkan saudara hormati pimpinan itu, wakil pemerintah Taos, anggota Bapak Kiai Muhammad Hasan Kirtiana, para petugas namokin, para kiai, para nyai, Dewa khusus, Al-Mukarram, Sekolah Sampean, kedua pengurus masjid, pengomong masjid, ini itu anggota Bapak Kiai Ahmad Yassin Nur, juga para jamaah semua saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakkal syekhina ta'ala wa nabi al-Fatihah. Anak istrinya banyak kan? Ibu nasihat kondisi langsung untuk jawab dia karena negara iya ada yang anak pula tinggal dalam apa yang dia ngomong. Tapi benar Mas Pia itu Mas Pia kan? Mas Pia itu nama saya. Jadi Mas Pia itu makhluk soalnya spirit. Mas Pia itu makhluk orang yang dibersihkan oleh la ilaha luar biasa namanya mantap dari semangku jadi yang kedua boleh yang kedua supaya nanti mana besar penginannya boleh ditugaskan mana kita Bapak Haji Mujahid mereka sudah sekular baik mongkol menanggap barokah kita pada filosofi memiliki di mongkol menanggap barokah pada kita pada usul lagi sangkanya begini Bapak Haji Mujahid diri itu sudah tentu. Jadi Bapak Haji itu juga tentu mengajikan. Kita mengatakan mengatakan itu juga kan dengan kajian. Jadi itu sudah jadi di alat tinggi di Jawa tinggi keberkahan kita pada itu. Jadi kalau saya punya muslimina Rasulullah
Lihat ini dulu. Kita qadar syuhur Diqalibin Fasatul Huruf alif Wa'amal alifu dari pengacara Allah Wa'amal alifu Biada syahri al-ibatu jadi bahasa Arab ini bukan menjahit karena nasi juga normal terutama setelah itu capek beda beli itu setelah kasih normal maksudnya sudah akhiran mungkin mulai seminyak terus main-main juga ada main juga ada dan juga tahu itu baik al-ibad huwa hukmu bil-qudra wa hukmu bil-thubuti syai'in akhar haqiqatin kalimatin thayyibah wa hiya la ilaha illallah al-ibad biqaulillahi ta'ala alladhi 'allama bihi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa huwa lisanul 'arif billah وهو الروح الأمين الذي أنزل الله تعالى القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو جبريل عليه السلام في غار صراط والعارف بالله ألزمها في أي مكان على أي شخص عند ترجمه جماعة مطورة فإذا كانت هذه الكلمة ملتزمة في أهلها فكانت في لساني وفي شفتي وفي صوتي عند تلاوتها بعد الصلاة المطلوبة وكان عند سكوته وعند إلصاق شفتيه وإغلاق لساني عند التوجه في السفر وفي الخطر في الخلاء وفي الملأ وفي رأس المعذور والمشهور في قيام القرآن والاتجاه إلى آخره نفعنا به وبعلوم الصدقات والصدقات في ديننا ودنيانا وأخوانا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين berikut mengenai Allah dari Allah yang intinya Langsung intinya berarti mana ini jelas saya akan masa kalimat yang melakukan itu jadi intinya juga keterangan ini harus sampai kepada akhirnya intinya nanti kalau laku nggak ada paham waktu tetapi akan tentang satu usul saja dengan bab yang singkat kemudian sampai bisa dipahami dalam kamus kami biasanya cuma kalau makna berkata saja bisa menjadi sangat makan manut apa yang dikatakan yang makan yang diadakan yang dibimbingkan oleh beliau cuma itu saja. Cuma rasanya setelah saya rasakan pun andai kata di situ ada keterangan yang tidak sampai selesai pada kesimpulannya akhirnya berpaham untuk selalu coba dievaluasi kita bertoikoh sudah berapa tahun coba dievaluasi sudah bertoikoh kita ini bertoikoh sudah berapa tahun kemudian diberikan firman oleh Allah lakum beribadi yarzuqu man yasha'u wa qawlan apa dulu jauhin saja belum apa jadi itu perlu dievaluasi sehingga pun begitu akhir dia sudah begitu saja yang maunya syariat itu setelah kita kemudian diamalkan maunya syariat supaya nanti mencapai pada akhirat
dan ma'rifah. Itu. Kita mau kalau syariat itu tidak ditumpuk, bagaimana bisa mencapai ke sana? Itu hati ulama, hati ulama. Maka setiap keterangan itu mestinya harus sampai kepada kesimpulannya, sehingga nanti tidak akan pahami intinya. Kula sampean kabeh halo. Intinya kula sampean kabeh ini tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Kenapa? Karena kula sampean kabeh sudah diberikan oleh para sahabat mursyid Abah Aos ditetapkan isbat maut. Ditetapkan oleh Abah Guru Mursyid oleh tokoh di anak sahabat yang ma'asur yang nasa PPKM 3 aja lah coba jangan orang sudah bapak ya silahkan 3 PPKM 3 PPKM 2 kenapa? PPKM 1 kenapa? Zaman saya ini PPKM 3 kalau sahabat apa? Bangsa terus menetapkan kalimat La ilaha illallah ke dalam hati kita. Isbat yang bisa Allah sahabat menetapkan kalimat La ilaha illallah kepada hati kita. Yang ditetapkan adalah al-qaul ucapan yang pokok. Ucapan yang pokok tidak menganggur. Akalnya memuja ke dasar bumi yang terakhir. Pokoknya, cabangnya menjulang tinggi ke inilah la ilaha illallah. Siapa yang menetapkan? Guru Mursyid Kamasa. Apa yang ditetapkan? Kalimat la ilaha illallah. Di mana ditetapkan? Di kolbu kita, bukan di tulisan, tapi di hati, bukan di dinding, bukan di buku, tapi di hati. Dipatrikan ke dalam hati kita. Sehingga kita ini menjadi mengambil asal, dapat asal bekas daripada la ilaha illallah talqin zikir itu. Nanti kalau sudah talqin zikir, kemudian di alam yang besi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih dari Nabi? Aku beliau khairu ahli al-ardi. Dari kata Nabi sampai umat Islam yang sudah mendapatkan talqin zikir adalah sudah menjadi sebaik-baik penduduk bumi, sebaik-baik penduduk kira-kira penduduk bumi. Orang yang sudah mendapatkan talqin zikir dari kanjeng Nabi, disestempel dicap di kanjeng Nabi, menjadi orang yang terbaik di bumi. Orang yang sudah mendapatkan ilmu zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah baru zikir ada ilmunya. Ingat di dalam surat Muhammad ayat 19 bunyinya fa'am annahu la ilaha illallah. Ada ilmunya, beribadah beda loh. Orang yang memikirkan dengan ilmunya dengan tanpa ilmu beda sekali. Nadur boleh dengan ilmunya guru belajar main di ketuk tinggi di korea guru tadi beberapa dari boleh didikan seberapa tas boleh dipelihara di rumah
B yang kalau padu berbaik. Kita beri hari syukur mah syukur, padu berbaik hari anai syukur mah syukur. Cuma kowe ya balik kowe balik beda kalau sih kita menggunakan sudah dibuahi, kalau dipukul, disemprot, kowe betul-betul. Nah, ilaha illallah bukan seperti itu. Mengatakan la ilaha illallah itu artinya yang tetap berdoa padahal di bidang kesehatan jasmani, anak pasien puskesmas di anak dokter yang perlu disikin sehingga dengan jalur pusaka untuk berdoa. Sehingga jalur untuk mengimpus bukan berdoa. Untuk akhirnya demikian juga la ilaha illallah ditetapkan ke dalam kolbu manusia yang kolbu itu lebih luas daripada alam. Kolbu manusia itu lebih luas daripada makhluk yang terluas, yaitu arus. Ini hati lebih luas daripada arus. Ditetapkan oleh Tuhan Kursi ke dalam hati kita supaya hati kita ini nantinya fa'anzalallahu sakinatan fa'alimallahu ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinatan. Apa selesai kan jadi? Wa asabahu fatham qariba wa ma'amako lima kathira Allahu wasi'un alim. Jadi setelah diberikan la ilaha illallah maka terjadi dalam kolom itu sakinah, tenang, ayo coba rasakan ya. Beda bagaimana berdua mereka kan orang yang sudah ditarik dalam bentuknya beda, jauh beda. Padahal belum berapa persen, baru berapa persen tapi itulah aromah daripada yang punya hak tapi dikir buruk musik maka selamat kepada nasib al-jihad yang di sini jadi tempat majelis di selamat kepada nasib al-jihad yang menjadi majelis mana siapa yang mampu bapak karena ibu iya selamat kenapa selamat? Sebab majelis ini adalah majelis kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Selain daripada itu adalah kesenangan Fauzatul Mursyid, sahabat Allah, sahib takwid yang punya akal takwid terakhir fikir, kebanggaan para ahli silsilah orang yang suci, para anbiya, para mursalin, syuhada, sholihin, itu kebanggaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dengan majelis ini, bangga. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku ini dari Allah itu tergantung kepada sangkaannya hambaku, keyakinannya hambaku terhadapku. Maka sudah sampai tadi, apalagi setelah mendapatkan takdir dihir dari Fauzatul Mursyid, harus bukan lagi tapi yakin bahwa kita ini adalah selalu bersama Allah Subhanahu. Harus yakin, bukan lagi.
Karena kita selalu berdoa ilahi antara wali doa maklumi ini mahabbataka wa ini yang terakhir itu doa kita adalah ini maka abada ya Allah berikan anugerah kepadaku jalur ya Allah Gusti lagi supaya selalu kalian berjenengan Gusti aja adu-adu ini maka itu manusia karena kita sudah diberikan alatnya yaitu zikrullah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya dalam ayat tadi selanjutnya wa in dzakara fi nafsihi takarru fi nafsihi bahwa itu maksudnya itu orang mengatakan Nabi dunia Allah atau para sahabat selalu berpikir mengingatku dari Gusti Allah di dalam dirinya kebetulan lalu sama-sama mengumangan di bayar dari diri maka dari Gusti Allah katakan tuh di nafsi aku mengingat dia di dalam diriku. Jadi kalau sampai ingat Gusti Allah lagi dia akan menjadi para sahabat Gusti Allah juga mengingat dalam dirinya. Mungkin zakari bimalain zakartu bimalain khairin minhum. Itu selanjutnya ada itu. Ketika seorang manusia berzikir kepadaku dari Gusti Allah dalam keadaan ramai mau berzikir atas nama Aisyah bimalain maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zakartuhum fi malakin khairin minhum aku ingat kepadanya juga di tengah-tengah kerajaan para malaikat yang itu lebih baik daripada sudah sampai zakartuhum fi malakin khairin minhum Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita semua karena kita berzikir jamaah ramai-ramai Allah pun menyebut kita ingat kepada kita di dalam keramaiannya para malaikat yang malaikat itu khairun minna lebih bagus ketimbang melaksanakan Nabi. Kenapa? Malaikat pilih dosa itulah khairun minhum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesampean tadi karena kesampeannya dikir bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bareng dikirnya kamera bahkan dikir-kirkan bisa mengingat dalam dirinya sendiri bahkan lagi ramai-ramai kesampean bisa walaupun juga didengarkan dipandangkan di tengah-tengah malaikat barang-barang malaikat ke maksudnya wong cukup wong majasiku wong seberanku wong kondanku wong diko wong ciberanku wong dermayuku lagi pada dikir ngomong menjadi mereka doa jadi mereka kata aku foto-foto bentuk-bentuk sampai dari atas sampai ke bawah kami pun berjubel-jubel semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua yang berzikir rame. Karena apa? Di dalam hadis selanjutnya hadis yang lain inna lillahi malaikatan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua malaikat itu malaikatku yang tamsuna biqulubin mencari di seluruh jalan di mana ada orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ketemu orang yang merasa jihad lagi atau orang berzikir berarti Allah Ta'ala juga sejenak media bersira signifikan bersira kan melalui hukum dikir di anak yang media malu pada kata Nabi malaikat bukan bodoh-bodoh
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Masjid Al-Jihad, jamaah Masjid Al-Jihad, Ibu Masfia, Bapak Darma yang memang itu luar biasa. Beli aja berapa kedalam pahalanya orang kedalam irama kedalam malaikat. Untungnya begitu. Dulu dibuka dulu iki siapa tahu sampai kamu kedalam malaikat yang berjubel-jubel. Begini balik. Rebutan bulan hari biasa si mampu menakiti. Rebutan. Kamu terdengar cuma diuji oleh sampean, tapi percaya tak beli. Percaya tak beli. Ini diuji. Bisa berbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah masalah dibuka sampai tinggi matanya. Betul lah malaikat sampean. Cuma akhirnya sampean itu dibentarin dari bahaya. Siapa sih ngurusi lakinya, siapa sih anaknya. Repot juga kayak orang Islam dulu masih diberi kesempatan jadi yang boleh tidurnya belum diurus. Jadi pikiran jangan pernah tinggal pada sampai KPI bisa terbeli kuat tapi diuji. Gue jangan bisa kayak orang kalau mau menafik hebatnya seperti itu. Bahkan sehingga terbatas dari majelis sedikit, majelis masuk seperti itu pak. Percaya dapat, bapak belum percaya berarti kalau sampai nggak bisa. Untuk terus ngaji main, supaya mana sudah dari paham sudah dari paham. Halo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan selamat lagi Allah untuk orang yang sudah mendapatkan takdir. Tadi yang ditetapkan oleh Allah ke dalam hatinya itu kalimat la ilaha illallah. Selamat itu tidak bisa diukur dengan dunia seisinya, nggak bisa. Surat uji materi ceritanya dalam orang yang sudah mendapatkan takdir dikit di kuburnya nanti tapi nggak panik di kubur pakai ulama apa itu ya tadi ini tuh ahli sunnah jamaah setiap manusia apakah meninggal di kubur tadi sing boleh balik mereka mengkatakan kan kakak kono kan kita kami adalah ilmu makrifat siapa pengenali aku dan ilmu saya apa itu beli takut silas bayang dulu beli ilmu syariat itu si rambutnya perlu beli. Nah buku yang ditanyakan ilmu ma'rifat ilmu syariat. Maka ini yang orang wajib belajar ma'rifat. Karena nanti di buku yang ditanya itu bukan soal syariat, bukan soal syarat puasa haji bukan, tapi marah sapa pengeran. Sampai jelas. Maka untuk bisa jawab yang bisa jawab berbahaya itulah kali dalam keadaan muka atau waktu nanti nanggung laka pertanyaan paling godaan iblis syaitan baik pun menggoda iman sampean kuat imamnya ketika dalam keadaan pengen minum sekali kemudian di situ pengen minum anak-anak nawari ini belas yang untuk muncul kok sudah skepsis kayak es atau minum kayak KBB sebelum di luar anak lagi itu berbahaya. Tapi yang pasti kalau di dalam kubur itu pasti nanti siapa saja didatangi oleh malaikat Tuhan. Mungkin juga saya bertanya kepada mayit marroh buka sapa pangeran tingkat. Itu pertanyaan ilmu ma'rifat. Kayaknya bisa beli bukan? Beli amel kalau bisa dikit sama tenang mereka bukan makin
mendapatkan nanti enak kan? Ini gimana nih? Enak kan? Bisa sedia jawaban aja. Sedia jawaban mau meleset di rumah kadang-kadang. Jawabannya sekarang. Jawabannya sekarang la ilaha illallah. Kalau sekarang bisa jawab, nanti gubernur bisa jawab. Cuma jawaban itu harus diterima dari gubernur. La ilaha illallah. Tunggu kira-kira tunggu karena husnul khatimah makin ya, tapi pikiran la ilaha. Pengen itu makan lagi untuk husnul khatimah. Husnul khatimah itu kalimat akhirnya la ilaha. Bila nanti sekarang waktu pasti la ilaha. Terus ini aja bosan-bosan. Itu orang-orang sampai mati kok. Kita bisa lewat jawab dari mana ada tanggungan lagi. Dan bisa tak di mana kalau ini uji materi. Kemudian di kubur tidak ada istilah tandingan bahasa bagi orang sini ditakin langsung pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah bersama la ilaha illallah. Apa berkata minha khalaqnahu wa fiha nu'iduhu wa minha nukhrijuhu. Kalau memang belajar nanti kita dikali oleh sadar KPP bengin mulakin mau di bos berkos dikai jadi naik dulu gawas pikir di ngomong yang lemah saya lemah istilah mulut tumis diundang mau dikabar-kabar sebagai yang tertulis kena asal lemah bina apalah kami ada hidup kami ada hidup tawaran ingin akan dan maliki pada baik asaki asal isi lemah engkau balik maning lemah dikubur tapi rahmah kudu balik di Gusti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahmah Allah itu bisa balik di Gusti itu dalilnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami semua ini nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lah pulang itu yang kedua juga balik bodoh baru. Orang yang sudah ditakin sudah tahu jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak ditakin itulah bisa pulang kepada Allah Subhanahu. Jadi pengaruh lain ilmu ditakin menurut undangan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini uji materi Bapak. Kalau Islam ditakin maka dipikir yang sudah bersertifikat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sudah bersertifikat tapi dipikir sudah ilaha illallah. Jadi tarkim dikir itu kita sudah pulang kepada Allah Subhanahu. Dengan dikir pulang balik dikir la ilaha illallah dikir lagi. Kalau kita bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu yang terakhir misalnya hembusan apa yang terakhir berarti bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa sampai bukan menteri kalau bahasa menteri komisar kiamat bahwa Allah dibikin pakai imam dari kanjeng Nabi la taqumu sa'atu hatta la yuqata Allahu
orang bakal kiamat selagi nasi anak kami kirim lagi orang bakal hanya nabi itu nanti orang bakal kiamat selagi nasi anak kan mikir orang ini kukunya jadi betul iya kata-kata pengen dia kamu los bisa dengan tampilannya bulan apa setiap ini kalau begini kita kalau tidur kita hanya sama kalau berdiri di tapin bis bagi tapin kalau belum bagi tapin enak di uang di tapin kalau uang belum di tapin belum sedikit dulu ngomong jauh ya tapi begitu semua ilmu yang bermanfaat saat ini kita belajar ilmu batin saat ini juga diamalkan itu kalau ilmu batin tapi kalau ilmu saya sebelumnya terus belajar itu belajar ilmu itu apa namanya ilmu itu apa itu belajar ilmu haji kan namanya ilmu itu apa haji belajar ilmu jahat apa namanya ilmu itu bakal untuk menjahat itu tapi kalau ilmu nabi ilmu batin belajar saat ini kabar ilmu saat ini juga diamalkan itu ilmu batin memiliki ngomong diberi sesuatu alat yang sangat berharga sekali dikir jari dikir kopi ditinggok ya kalau terus jika perang lawan senjata untuk perang besar jihad besar adalah la ilaha adalah dikrullah itu senjatanya itu perang besar itu perang dengan diri kita sendiri dengan hawa nafsu kita sendiri senjata adalah zikrullah kita ini adalah zikir jari zikir Allah dijamalkan supaya kita ini tidak bisa dikalahkan oleh lawan apa lawannya siapa lawannya nafsu diri kita sendiri yuk belajar sama-sama melawan diri kita sendiri itu bapak perang gimana tetap Pak Israel kalau Palestina kalau tembak kecil kemudian zaman kanjeng Nabi perang Badar kalau pecah kalau tanah tapi kemudian begitu besarnya perang Badar pulang kanjeng Nabi lebih sahabat raja'na minat jihadil asghar ila jihadil akbar kami pulang dari peperangan yang sangat kecil asghar ismu tasghir asghar paling kecil kita menghadapi perang yang akbar paling besar yaitu hawa nafsu sudah diberikan kita di senjatanya awal bersabar berbosin dikir dari dikir kopi dimanfaatkan senjata itu kita sendiri supaya kita menjadi orang yang menang melawan hawa nafsu supaya nantinya boleh masuk baik masuk ini kan absen jadi seperti itu jadi pertanyaan saya terakhir ini harus dipastikan kalau itu nanti salahnya gimana masih untuk endi wong sing visitakin kalau sing visitakin ayo sampai sing visitakin ini ngerasa untuk apa jawab jawab tak jawab yang yakin kok indah-indahan sepertinya kok indah-indah betul merasa beruntung tapi mendapatkan rezeki dikit alhamdulillahilladzi pertanyaan yang kedua
kepada siapa sedulur tetangga sahabat yang belum mendapatkan rezeki malas tabli malas tabli sama sekali di kalau berbulan anda tentu kasih Gusti Allah buang semua ahli jaga dirinya dan jaga keluarganya jadi siksa neraka. Maka mereka pun yang belum dapat ketahui supaya diselamatkan diajak merasa apakah itu suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, mertua kita, orang tua kita, tidak siapa saja. Sebab takdir zikir ini bukan doa, bukan doa maksud kira ini doa yang mudah, bukan. Tapi ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zikir itu sudah ada dari kanjeng Nabi Nasrul. Kanjeng Nabi itu ditakdir oleh malaikat Jibril. Jadi itu golongan-golongan ini golongan takdir. Itu berarti ya kita alhamdulillah sudah mendapatkan takdir zikir, tetapi malah serah kepada yang belum mendapatkan takdir zikir. Sebab apa? Itu bukan orang itu. Manusia harus masalah berdirinya itu bertanya orang yang tidak masalah masalah dia terus masyarakat itu pun bertolak semua dan sekarang itu masa Kiai Ahmad Al-Wani Nawawi itu ketua Japan yang Al-Qur'an Al-Mubarak An-Nahdiyah ketuanya sekarang beliau yang sebelumnya itu Habib Lutfi. Apa harapan beliau? Berharap kepada warga NU semuanya ini supaya melaksanakan, mengamalkan, mengamankan thariqah. Jadi ada yang lebih thariqah itu salah besar itu, salah besar. Cuma kita alhamdulillah sebelum beliau mengajukan supaya masyarakat muslim Nahdlatul Ulama ini supaya berthariqah, kita sudah berthariqah wis dikin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Semoga berkah semuanya segalanya selamanya di barokati Syekhina Muhammad wa alihi. Subhanallah wa bihamdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.